Tanya dia. Terdakwa Ruslan dengan kami di sini ya. Dengar ya Bu ya. Nah, baik, kami ada kendala teknis majelis hakim tidak kelihatan kan? Betul ya. Majelis hakim kan? Betul ya Bu ya. Nah, kami tulis laporan itu ya, ditunggu sebentar. Siap, siap. Bahkan Sopeng ya. Andi Jumadi Bahkan Sopeng ya, Pengadilan Negeri. Suaranya nggak dengar. Ya, sebentar dulu Andi Jumadi, suara Anda belum kami dengar di sini. Tes, tes. Dengar Pak. Mohon izin. Tes, tes. Nah, Andi Jumadi dengar kami ya. Udah dengar Pak? Ya, sebentar, tapi gambar majelis hakim belum terlihat di layar monitor. Sabar ya. Tunggu Pak. Kameranya itu, kamera yang di atas itu. Lemah ya. Bisa terdengar ya. Siap yang mulia. Terdakwa sudah siap. Ya, yang Bu ya. Di sebelahnya, di sebelah terdakwa Ruslan itu siapa? Penasihat hukum yang Bu ya. Oh, Anggota penasihat hukum yang mulia. Siap. nama anggotanya Pak Poli. Iya. Oh. Siap, betul. Andi Jumadi sudah siap saksi. Siap, hakim yang mulia. Oke. Sidang dalam perkara terdakwa atas nama Ruslan Buto menduga dan menyatakan Ruslan Buto. Terdakwa Ruslan Buto sehat hari ini ya. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya. Baik, penasihat hukumnya hadir. Hari ini kita lanjutkan pemeriksaan perkara saudara ya. Ya. Kita periksa Andi Jumadi. Waktu itu kesempatan masih kami berikan kepada penasihat hukum. Oleh karena itu, fakta-fakta yang sudah ditanyakan, sudah terungkap sebelumnya tidak usah ditanyakan lagi ya. Lanjut tanya saja. Itu saksi Andi Jumadi siap ya. Siap. Begitu penuntut umum kita beri kesempatan ya karena posisinya waktu itu masih silakan penasihat hukum kami beri kesempatan. Iya, atas izin yang mulia, kami akan melanjutkan pembuktian di persidangan mengenai keterlibatan saksi. Dengar suara kami, Mas Andi? Dengar Pak penasihat hukum. Kalau seingat Pak Andi, terakhir masalah apa? Masalah permintaan keterangan
Saya lupa Pak. Oke, ya. Jadi kami mulai dari screenshot ya, dari screenshot. Kemarin kita agak terpotong itu BAP saudara di halaman nomor 9. Ya, nomor 9. Jadi mungkin di situ kan memang tidak pegang. Di sini ada gambar masih ingat gambar saudara di apa? Boleh ditunjukkan yang mulia? Tunjukkan di kamera. Di kamera, ke kamera. Kamera utamanya itu Pak. Yang atas. Iya. Ya, itu. Saksi bisa lihat. Bisa Pak, itu yang gambar foto saya itu profil pada saat saya komunikasi dengan Pak Ruslan Buton. Iyalah, semua aja lihat. Masih ingat ya? Masih ingat, Pak, Halaman foto 2, saya. halaman 2-nya. Ya, ya. Ya, Pak, ya, udah Pak. Ya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya di sini diperlihatkan kepada saudara hasil screenshot ya akun media sosial WhatsApp dari handphone merek sekian warna putih emas dengan email sekian, email 2 sekian milik Ruslan alias Ruslan Buton sebagaimana berikut ya. Pertanyaan saya, apakah pada waktu screenshot diperlihatkan itu bersamaan dengan handphonenya atau tidak? Hanya hasil anunya Pak, hasil nama itu aja Pak diperlihatkan. Bukan handphone saya lihat Pak. Jadi tidak melihat handphonenya di foto ya, handphone Saya Ruslan. tidak lihat, Pak. Jadi sudah dalam bentuk seperti tadi, lembar 1, lembar 2 seperti itu yang diperlihatkan. Betul Pak. Ya, nah, jadi kenapa saksi memberikan jawaban terhadap yang saksi tidak tahu mengenai handphone itu merek Oppo? Karena handphonenya tidak lihat, putih emas tidak lihat, email nomor sekian tidak tahu, email 2 tidak sekian, milik Ruslan. Pertanyaan kami, kenapa saksi memberikan keterangan terhadap yang tidak dilihat? Maksudnya keterangan bagaimana Pak? Kan saksi memberikan keterangan, kata penyidik ini berasal dari handphone merek Oppo. Handphonenya lihat tidak? Saya tidak lihat Pak, tapi Oke. kan penyidik mengatakan bahwa ini HP milik Pak Ruslan Buton sudah kami screenshot. Jadi dia hanya pertanyakan seperti pertanyaan dari Bapak pengacara bahwa betulkah ini foto saudara? Saya betulkan bahwa itu betul foto saya gitu Pak. Iyalah. Jadi saksi tidak tahunya dari benar-benar dari Oppo A39, warna putih emas tidak tahu, email nomor sekian tidak tahu, email 2 tidak tahu ya semua ya. Hanya Ya, percaya kalau kepada ya, kalau pembicaraan bicara masalah email dengan nama HP itu saya tidak tahu Pak. Namun tulisan yang di dalam di screenshot itu betul seperti yang pernah saya komunikasikan gitu. iyalah ya. Jadi tidak dari HP-nya ya. Tidak lihat apa ini Pak. Ah, itu aja saya minta jawaban itu ya. Jadi ini ada gambar-gambar. Ya, Pak. Apakah saksi pernah melihat gambar-gambarnya di HP Ruslan sebelumnya? Tidak pernah Pak, saya melihat gambarnya itu HP dan saya tidak pernah pegang HP-nya. Memang saya tidak pernah Pak. Hanya dari screenshot dari penyidik Barreskrim itu yang saya lihat Pak. Hanya screenshot saja ya. Dan gambarnya sudah ada seperti tadi 3 lembar. Ya begitu Pak. Oke. Di sini kan ditanya nomor 1. Apakah gambar nomor 1 dan gambar nomor 2 merupakan screenshot dari akun WhatsApp milik saudara? Nah itu memang saya akui Pak bahwa itu adalah saya punya foto Pak. Bukan, ini kan ditanya akun, bukan foto. Ditanyakan ini, gambar nomor 1, gambar nomor 2 merupakan screenshot dari akun WhatsApp milik saudara. Oh, tidak pernah Pak, tidak pernah saya WhatsApp saya tidak ada Pak yang di screenshot Pak, tidak ada. Lah, Tidak ada. ya jawabannya ini
Kan pertanyaan itu, jawabannya akun WhatsApp milik saya. Saksi mengatakan iya. WhatsApp saya yang di screenshot itu Pak melalui HP yang lain Pak, bukan di HP saya di screenshot. Kalau memang kalau itu tampilan WhatsApp itu memang tampilan saya Pak, saya punya akun itu Pak, tapi bukan HP saya, melalui HP saya Pak gitu. Iyalah, bukan dari HP-nya kan? Ya bukan dari HP saya Pak, tapi akun itu milik saya Pak. Nomor 2, apakah benar nomor WhatsApp sekian milik saudara? Ya memang betul kan nomornya kan? 9942. Nomor 3 ya kan? Terus nomor 4, C, sejak kapan saudara menggunakan nomor? Nah itu saya nggak dalamin. Habis itu D, apakah benar saudara pernah menerima chat WhatsApp bertuliskan kepada yang terhormat saudara Insinyur Joko Widodo dan rekaman suara dari Rusan Buton alias Rusan Buton? Jelaskan. Di sini saksi mengatakan iya benar bahwa saya pernah menerima chat dan rekaman suara dari Rusan Buton. Betul Pak. Memang Betul. tahu pernah dari mana? Ya Pak. Tahu pernah dari siapa? Saya terima langsung dari Pak Kusnuton sekitar tanggal 18 Mei 2020 Pak, sekitar jam sore-sore Pak, jam 4 itu Pak. Bersamaan kepada yang terhormat maupun suara bersamaan. Iya Pak, tidak selang berapa waktu saya Pak. Ya berapa waktu itu kan bisa lama juga. Hari itu juga Pak, tidak cukup 10 menit, tidak lama. Oh, 10 menit ya? Tidak cukup 10 menit Pak, di bawahnya 10 menit. Oke. Sewaktu menerima kepada yang terhormat, apa yang langsung saudara lakukan? Saya komunikasi dengan Pak Ruslan Buton dan diminta untuk publikasikan begitu Pak. Berapa menit komunikasinya? Saya kurang ingat Pak. Lah tadi kalau chat ingat 10 menit. Baru terima yang suara. Ya. Antara menerima yang tertulis dengan suara 10 menit. Tadi habis terima yang yang tertulis katanya berbicara. Berapa menit itu? Masa lupa? Lupa Pak, tidak tahu saya berapa lama. Mana lebih dahulu selesai bicara dengan terdakwa atau menerima rekaman suara? Rekaman suara Pak, rekaman suara dengan chat itu. Ya tadi 10 menit katanya jaraknya. Maksudnya tidak cukup 10 menit Pak begitu. Tidak cukup itu maksudnya gimana sih? Enggak sampai Pak. Kurang dari 10 menit Pak. Oh kurang dari 10 menit. Tapi waktu terima yang tertulis langsung bicara dengan Rusan Buton. Saya sempat berbicara Pak. Oh, sempat bicara. Bicara apa dengan Rusan Buton? Meminta untuk dipublikasikan beritanya Pak. Minta untuk dipublikasikan. Oke, nanti saya mundur lagi ya. Saya lanjut dulu. Saya menerima kapan dan di mana saudara menerima chat WhatsApp bertuliskan kepada yang terhormat dan seterusnya dan rekaman suara dari Rusan Adil Buton. Jelaskan. Di sini dijawab di rumah. Ya. Rumahnya itu di mana? Di Sopeng Pak. Sopeng itu di daerah mana itu? Di kota Kecamatan Lalabata, di Kelurahan Lalabata Riau Pak. Itu di Jakarta Selatan atau Jakarta Utara? Kabupaten Sopeng Pak, Sulawesi Selatan. Bukan Jakarta Selatan kan? Bukan Pak. Nah, iya, saya perlu tegas ini kan gitu. Lokusnya ya. Dan bukan di Jakarta ya? Bukan di Jakarta Pak. F. Apakah benar rekaman suara tersebut suara dari Ruslan alias Rusan Buton? Kalau saya dengar Pak, sesuai dengan surat terbuka yang dikirim ke saya, tulisan itu dengan suara itu kemungkinan besar Pak suaranya beliau. Ini jawabannya menurut saya bahwa rekaman suara tersebut suara dari Ruslan alias Rusan Buton. Iya. Kapan mendengar suaranya itu? Iya. Pernah saya dengar Pak. Kapan? Waktu hari itu Pak dia kirimkan ke saya dengar Pak, baru saya baca juga sesuai dengan isi tulisan itu bunyinya begitu Pak. Jadi waktu terima tulisan Ya Pak.
Langsung dengar suara juga? Iya Pak, saya dengar dengan sesuai dengan apa yang ditulis. Coba diingat dulu. Disuarakan itu sudah sesuai Pak. Tadi saksi katakan terima tulisan tidak cukup 10 menit itu datang yang suara. Ya. Tapi saksi berbicara dengan Ruslan. Iya Pak. Nah, di mana di antara waktu itu saksi mendengarkan suara suara? Setelah berbicara dengan Pak Ruslan Butor, saya dengarkan suara itu Pak. Oke. Kapan saksi mempublikasikan yang tulisan? Berapa lama dari terima? Berapa Pak, yang jelasnya hari itu juga, tapi tidak cukup 1 jam Pak, tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Berarti tadi terima jam berapa? Jam 4. Sekitar jam 4 saja Pak. Setelah itu dikirim jam 5. Sekitar jam-jam segitu Pak, saya sudah publikasikan. Sebentar, saya lihat dulu di berkas. Ya, Pak. Nggak bawa lagi ya. Oke, kami catat saja ya. Jadi jam 1 jam ya. Jadi saksi mendengarnya itu 1 jam kemudian baru dikirim. Ya. Apakah saksi mengirim itu setelah mendengar suara atau sebelum mendengar suara? Setelah mendengar Pak. Oh, setelah mendengar suara. Jadi kapan saksi memindahkannya ke laptop? Saya tidak pernah pindahkan Pak. Artinya saya kan melalui HP Pak, melalui HP. Melalui HP ngapainnya? HP saya Pak. Jadi itu semua. Oke ya. Jangan roba-roba jawaban ya. Tidak berubah Pak. Oke, nanti kita lihat di bawah. Ya. G. Apakah maksud dan tujuan dari Ruslan alias Buton mengirimkan WhatsApp bertuliskan kepada yang terhormat dan seterusnya dengan rekaman suara tersebut kepada saudara? Jelaskan. Jawabnya. Maksud dan tujuan dari Ruslan alias Buton mengirimkan WhatsApp bertuliskan kepada yang terhormat dan seterusnya adalah untuk menyampaikan aspirasinya melalui media saya. Memang begitu Ruslan ngomongnya? Iya, begitu Pak. Bagaimana ngomongnya? Nyampaikan aspirasinya melalui media saya Pak sebagai warga negara Republik Indonesia Pak. Oh, nanti tinggal Ruslan yang jawab ya. Begitu ngomongnya ya. Iya. Karena kalau Ruslan ngomong sama saya nggak seperti itu. Iya, Pak. Ya. Oke, nomor 10. Dijelaskan kepada saudara kronologis yang dilaporkan oleh pelapor. Sebagaimana laporan polisi nomor sekian, tanggal sekian, sebagaimana link portal berita berikut sekian. Ya. Itu diperlihatkan kemarin linknya ini. Saksi? Ya. Coba kasih tunjuk sama dia. Diperlihatkan nggak seperti itu? Mana tadi? Nah, ini. Ditunjukkan nggak ini? Ditunjukkan Pak. Diperlihatkan print out-nya atau yang dari komputer? Ini apa? Dengan apa dari komputer juga Pak? Jadi dibuka linknya ya. Ya. Oke. Di sini kan ada jamnya sebetulnya, cuman kecil kali, nggak kelihatan ini. Nah, di sini habis itu dibuat berikut tulisan pada portal berita tersebut. Siapa yang menulis tulisan ini? Harus komputer Pak. Bukan, di dalam BAP ini halaman 10. Assalamualaikum ASWRWB titik. Nah, ini yang nulis apa? Kemana Pak? Tunjukkan. Yang ini. Balik. Siapa yang nulis? Dan kelihatan Pak. Kurang rapat. Ya. Nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan. Ya udah, Pak. Difotokan aja Pak melalui HP baru kirim ke nomor saya Pak. Nggak boleh. Nggak kelihatan.
Nggak bisa coba kecilkan. Jadi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Pak. Oke. Jadi di sini tadi di atasnya adalah gambar screenshot yang diambil dari media saksi. Ya. Setelah itu di sini di bawah berikut tulisan pada portal berita tersebut. Ya. Kepada yang EYTH, saudara IR, Titi H, Titi Joko, Titi Widodo dan seterusnya. Yang ngetik ini penyidik apa saudara? Itu bunyi berita apa? Bunyi tulisan daripada saudara Ruslan Buto begitu, Pak. Itulah. Saya tanya, yang nulis ini siapa? Penyidik ya, bukan saudara ya? Tidak pernah menulis, Pak. Tidak ada tulisan saya di situ, Pak. Hanya yang ada itu isi berita saya yang mungkin di screenshot oleh penyidik begitu, Pak. Ya, habis itu pertanyaan. Nah ini pertanyaannya. A. Apakah saudara yang memuat tulisan sebagaimana pada link pada berita berikut seterusnya? Jawabannya benar. Tulisan pada link berita portal berikut adalah saya yang menerbitkan. Dia tanya, apakah yang memuat tulisannya itu saudara? Ya, saya, Pak. Saya penerbitnya karena saya mempunyai media, Pak. Jadi yang memuat saksi. Saya. Jadi sesuai dengan undang-undang ITE, barang siapa yang memberitakan dan seterusnya kena pidana sekian. Kalau begitu bicaranya, Pak, kita lanjutkan ke ranah Dewan Pers, Pak. Karena saya ini tidak bisa larinya ke ITE, Pak. Dan saya punya undang-undang pers juga, Pak. Enggak, saya hanya membaca undang-undang. Itu loh maksudnya, memberitakan itu di situ. Katakan saya ini mengatakan undang-undang ITE, Pak. Saya ini media, Pak. Bukan media sosial, Pak. Saya media resmi, Pak. Oke, ya paham ya, masukkan memberitakan itu yang di situ. Tuh, wajib, Pak, hukumnya kita sebagai wartawan, Pak, menyampaikan aspirasi Pak, dan supremasi hukum, Pak. Bukan asal memberitakan, Pak. Kami juga punya payung hukum, Pak, undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Pak. Warga negara kami terima aspirasi hukum, Pak, bisa salurkan. Kalau karya saya ini Pak dikatakan salah, silakan kita ke Dewan Pers. Apapun sanksi dari Dewan Pers saya terima, Pak. Ya, oke. Kami lanjut ya. Silakan, Pak. B. Kapan dan di mana saudara membaca surat terbuka tersebut? Jelaskan. Saya menerbitkan surat tersebut pada tanggal 18 Mei ketika saya berada di rumah berhubung dalam keadaan situasi wabah pandemi virus corona. Berarti benar ya? 18 Mei. Menerbitkan. Oke. C. Dari manakah sumber berita tersebut saudara dapatkan? Saya mendapat sumber berita tersebut dari Ruslan alias Ruslan Buton. Betul? Sumber berita. Ruslan itu sumber berita atau apa maksudnya di sini? Sumbernya, Pak, karena dia yang kirimkan saya. Sumber berita. Iya, dia yang menyampaikan ke saya, Pak. Berita yang seperti yang dimasukkan dalam undang-undang ITE, barang siapa memberitakan. Itu masuk dalam kategori surat pembaca, Pak. Makanya dikatakan surat pembaca kayak opini itu, Pak. Dia punya penyampaian, Pak. Lah, kenapa saksi tidak jelaskan dalam jawabannya? Seperti itu. Saksi, Iya, Pak. kenapa dalam jawabannya tidak seperti itu? Kasih tahu kepada penyidik. Kan itu surat pembaca, Pak. Enggak, di sini kan Surat terbuka untuk Jokowi itu kan disampaikan orang itu surat pembaca, Pak. ya sudah, biar yang mulia yang menilai lah ya. Saya lanjut aja. Ya. D. Apa yang menyebabkan saudara memuat garis miring menerbitkan berita garis miring tulisan sebagaimana tersebut di atas? Jawabannya, saya menerbitkan tulisan tersebut atas permintaan dari saudara Ruslan alias Ruslan Buton. Betul? Betul, Pak. Jadi karena dia minta, Ya. kalau dia nggak minta, Dia minta, Pak. Dia minta. kalau dia tidak minta, Tidak mungkin Pak saya terbitkan kalau tidak diminta. oke. Dia minta kalau tidak diminta. Sepanjang saksi menjadi wartawan
ada berapa kali Ruslan Buton meminta diberitakan beritanya? Jujur. Saya kurang tahu, Pak. Bukan, dengan saksi, kepada saksi. Saya kurang tahu, Pak. Apakah Ruslan pernah meminta juga diberitakan mengenai apa yang Papua itu? Ada pemberitaan OPM yang tahun lalu. Iya, Pak. Pernah? Pernah. Nah, tadi katanya enggak. Jadi enggak kata kepala saya. Bapak katakan berapa kali, saya Iya. katakan tidak tahu, Pak. Berapa Oh, tapi pernah ya? kali. Pernah. Ah, Berapa kalinya dia tidak ikut. pernah. Iya. Bisa jelaskan apa isinya? Kalau masih ingat, Yang mana itu, Pak? yang OPM tadi. Oh, dia merasa apa namanya, Pak? Seingat saya, Pak, ya, tapi itu kan masih ada di media online, Pak, ya. Ya. Itu penyampaiannya Pak Ruslan Buton itu dia sebagai seorang ex militer bahwa dia merasa sangat prihatin dengan keberadaan prajurit saat itu yang banyak menjadi korban di Papua. Kalau tidak salah begitu, Pak, intinya, Pak. Itu surat ke Jokowi atau kepada siapa dibikinnya? Usah kurang tahu itu, Pak. Oh, nggak ingat. Ya, harus dibaca kembali beritanya, Pak. Oh, nanti biar Ruslan yang jelasin ya. Surat itu kepada Jokowi atau kepada siapa ya? Jadi pada waktu itu Ruslan Buton mewakili apa nama itu, ex TNI atau TNI? Saya kurang paham relatif. Saya baru baca kembali, Pak. Baru dibaca kembali, bisa kita tahu, Pak. Oke, nanti Ruslan yang jelasin ya. Oke. Iya, Pak. Jadi dalam persidangan ini bahwa Ruslan sudah 2 kali meminta kepada saksi lebih kurang ada isi seperti pemberitaan begini yang menceritakan akan terjadi begini begitu ya. Menceritakan tentang keprihatinannya, Pak, menyampaikan keprihatinannya kepada TNI yang menjadi korban di Papua. Oh begitu. Oke, sekarang kami lanjut. F. Ya F ya. Apakah benar Apakah saudara telah melakukan pengeditan terhadap berita tulisan sebagaimana tersebut di atas? Jawabannya, saya tidak melakukan pengeditan atau merubah isi dari tulisan tersebut dari awal sampai akhir. Kepada saudara Ruslan mengatakan berita atau tulisan tersebut adalah surat terbuka. Nggak pernah ya? A, B, C, D. Sekarang F. Apakah benar bahwa tulisan tersebut merupakan surat terbuka? F. Berdasarkan pengakuan saudara Ruslan Dahlia Serupa bahwa berita tulisan itu adalah surat terbuka yang ditujukan kepada Insinyur H. Joko Widodo. Begitu. Pertanyaannya ini untuk saudara atau untuk Ruslan? Yang di BAP kan saksi. Maksudnya, Pak? Lah kan penyidik nanya kepada saksi, apakah benar bahwa tulisan tersebut merupakan surat terbuka? Jawaban saksi apa? Apa itu jawaban saya, Pak? Saya kurang lupa, Pak. Saksi mengatakan F. Berdasarkan pengakuan saudara Ruslan alias Ruslan Buton bahwa berita atau tulisan itu adalah surat terbuka yang ditujukan kepada Insinyur H. Joko Widodo. Begitu, Pak, jawabannya, Pak. Itu jawabannya. Iya, Pak. Lah yang ditanyakan saksi. Saya kurang tahu, Pak. Itu hari begitu jawaban saya, Pak. Iya, sekarang di persidangan. Iya, Pak. Apa benar bahwa tulisan tersebut merupakan surat terbuka? Ya, saya kurang tahu Pak itu surat terbuka, tapi kan penyampaian dari Pak Ruslan Buton bahwa itu surat terbuka ditujukan kepada Pak Jokowi, gitu, Pak. Itu bukan Pak Ruslan. Dan iya, sekarang saksi mengatakan ini apa? Surat terbuka kah? Atau surat cinta kah? Atau surat apakah? Berdasarkan dari judulnya, Pak, ya surat terbuka, gitu. Oh, jadi ini surat terbuka. Ya. Apakah di media saksi itu ada kolom surat terbuka? Ada kolom-kolom opini, Pak. Kolom opini artinya surat terbukanya, Pak. Ah, jadi termasuk opini. Iya, Pak. Jadi bukan surat terbuka ya, ini opini ya. Opini atau pendapat saudara Ruslan Buton yang diberi judul surat terbuka, Pak.
Enggak, pertanyaan saya aja dijawab, jangan panjang-panjang. Nanti lewat Tidak lagi tanya, kita. Pak. Tidak tanya. Saya tanya, di media saksi ada kolom surat terbuka, Saya begini, Pak. opini, kan begitu. Nah, Ya, jadi sekarang ditanya, apakah benar bahwa tulisan tersebut merupakan surat terbuka? judulnya surat terbuka, Pak. Lah kan kaitannya dengan saksi yang punya media. Iya. Dia masuknya di kolom opini. Jadi bukan surat terbuka ya? Di judulnya saja surat terbuka, Pak. Jadi pendapat Pak Ruslan Putong itu mengatakan bahwa itu surat terbuka, maksudnya di kolom opini, gitu, Pak. Ya sudahlah, saya lanjut biar yang mulia yang menilai. Ya. G. Dengan alat media apa yang saudara gunakan untuk memuat berita tulisan pada link portal berita? Bahwa alat media yang saya gunakan untuk membuat berita tersebut menggunakan laptop milik pribadi sendiri. Tadi katanya HP. Ya, HP dengan laptop, Pak. Ah, berubah lagi saksi ini. Tadi maka saya bilang jangan robah-robah. Nah, begini, Bapak tadi katakan terima itu kiriman Pak Ruslan Putong dipindahkan kemana? Kan di HP, Pak, diterimanya melalui HP, Pak. Oh Gitu. begitu. Oh ya udah, saya yang salah. Biar yang mulia yang menilai. Gak apa-apa. Ya, jadi Maka Bapak tadi saya mengirim- tekankan. Bapak mengirim ke saya itu melalui HP. Terus? Lalu diterbitkan karena ada laptop, ya kita terbitkan berita, Pak, melalui laptop gitu. Saya komunikasi dengan Pak Ruslan Putong melalui HP gitu, Pak. Jadi bukan memanjang, sekedar saksi paham saja. Tadi Ya. saksi bilang juga kirimnya pakai HP. Bukan pakai laptop. Berita, Pak. Iya. Tadi masih saya catat. Maka tadi saya bilang jangan robah-robah, karena saya udah baca bawah. Tidak ada di rumah, Pak. Hanya mungkin keliru pendengaran. Nah, ya sudah, itu aja pengakuan aja, nggak apa-apa. Ya begini, Pak, minta maaf nih, Pak. Artinya saya tidak mau namanya bertele-tele. Artinya begini, saya komunikasi dengan Pak Ruslan Putong melalui HP, dia kirim ke WhatsApp saya semua keterangannya dia melalui HP saya. Nanti setelah diterbitkan saya menggunakan laptop dengan HP biasa, Pak. Karena saya gunakan HP, karena saya gunakan laptop, karena memang itu fasilitas saya. Kalau saya di lapangan gunakan HP, kalau saya di rumah atau di kantor saya gunakan laptop gitu. Iya, jadi saya jadi mundur lagi saksi. Mindahkan dari HP ke laptop berapa lama? Hanya tulisan aja, Pak. Artinya kita kan punya link itu, Pak, punya domain, Pak, website. Jadi bisa saya mengetik berita itu melalui laptop, bisa saya melalui HP begitu, Pak. Jadi karena saya pakai HP, karena Jadi saksi saya jadi bingung lagi. Ini kan kasus Ruslan aja kita bicara. jadi begini, Pak. Tadi Ya. itu kan kita Pak, ya saya jelaskan, Pak, ya. Jadi kan di laptop itu, Pak, bisa dikonekkan WhatsApp, Pak, ya. Artinya web WhatsApp. Begitu, Pak, ya. Ya. Nah, jadi kadang untuk memudahkan supaya kita kalau mau ditanya terlalu rumit kita bisa edit, apa kalau misalnya kita mau edit kita gunakan laptop, Pak. Tapi kalau berita sudah jadi kita bisa menggunakan HP, Pak, begini. Untuk yang Ruslan yang saya tanya, untuk Ruslan aja, yang lain enggak. Menggunakan laptop, Pak, diterbitkan waktu itu. Tapi terima kiriman melalui HP. Oke. Berapa lama memindahkan dari HP ke laptop? Saya mau hitung waktu. Tadi kan cerita 10 menit ini. Sebentar sekali, Pak. Sebentar sekali kan kita konekkan web WhatsApp melalui menggunakan apa namanya, Pak? Melalui web itu, Pak. Web WhatsApp namanya, Pak, ya, dikonekkan dengan laptop itu. Sebentar sekali, Pak. Oh, begitu ya. Jadi tidak tahu waktunya ya. Tidak tahu. Apakah waktu memindahkan itu sambil bicara dengan Ruslan? Tidak, Pak. Tidak. Artinya setelah Pak Ruslan komunikasi dengan saya, baru saya pindahkan ke laptop untuk saya terbitkan dulu. Apakah waktu dipindahkan ke laptop suara sudah terkirim? Tidak ada, Pak, suaranya semua bersama suara, Pak. Tapi di laptop tidak ada masuk semua. Oh, tidak ada. Saya ambil, Ya. Pak. Suara itu tersimpan di HP dan sudah terhapus. Oke, ini menyimpang sedikit dari pertanyaan.
Saksi masih pernah lihat apa itu yang indeks QID tadi masih pernah lihat. Apanya? Apa homepage-nya masih pernah lihat? Yang ini? Beritanya, Pak? Iya, masih pernah lihat ya? Beritanya, Pak? Iya, masih pernah lihat. Masih ada sampai sekarang, Pak. Oh. Saya tidak hapus karena itu tetap kita simpan. Jangan sampai kalau kita hapus, Pak, orang nanti mau periksa tidak ditahu lagi, Pak. Jadi kita simpan, Pak. Iyalah, kenang-kenangan juga kan gara-gara ini indeks QID jadi populer kan? Bukan begitu, Pak. Nah, berapa sebentar. Tunggu yang ini. Kita tunggulah sebentar ya. Oh iya, siap. Oke, izin yang mulia, kami lanjut. Pak Andi, saksi. Ya, Ya, jadi ini masih lihat ya apa penampilan atau penampakan dari apa link tadi ya. ya, Pak. Oke. Kan kalau kami lihat di sini tulisannya kepada yang terhormat Saudara Isra Joko Widodo. Tidak ada tulisan surat terbuka. Oh, ada di atas lambang ya, di lantang Trimatra ya. Nah, ini post view 54.913. Ya, Pak. Itu apa artinya? Mau baca, Pak? Pembaca. Apakah itu sudah termasuk viral pembacanya? 54.000? Kalau media online sih, Pak, ya begitu memang, Pak. Artinya media online itu banyak pembaca, Pak. Karena kami ini media nasional, Pak. Jadi banyak yang memang pembacanya, Pak. Maksud saya kalau 54.000 itu udah masuk viral belum? Bapak yang menilai, Pak. Enggak, menurut saksi. Kalau saya, Pak, yang jelas namanya kita media, Pak, memang media pembaca banyak karena kita punya Google AdSense seperti itu. Ya, ini sekedar Menyebarkan informasi yang tidak jelas, Pak. sekedar apa aja. Saya pernah diviralkan karena marah-marah di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu view-nya itu 80.000. Iya, Pak. Tapi saya nggak ditangkap polisi. Iya, Pak. Nah, pernah juga saya juga masuk salah satu media itu sampai 5 juta yang view. Saya nggak ditangkap polisi. Iya, Pak. Nah, sekarang pemahaman saksi bukan pemahaman.
di dalam media saksi itu viral itu berapa sebetulnya? Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Ya. Nah, karena di laporan ini 20.000 katanya viral. Siapa yang bilang begitu Pak? Lapor. Oh iya, mungkin begitu Pak. Mungkin. Iya. Jadi saya juga bisa dipenjarakan lah ya. 80.000. Tergantung dari sisi pelanggarannya mungkin Pak ya. Oh, begitu ya. Oke, kami lanjut. Jadi saksi tidak bisa menyatakan 54.000 itu sudah viral belum ya? Iya Pak. Tapi sudah ada pembaca 54.000 ya. Iya Pak. Karena nanti ada kaitannya dengan www YouTube. Karena ditanya juga sama saksi nanti, tapi nomor 11 saya selesaikan dulu, nomor 10 ya. Saya tidak ada YouTube saya Pak untuk apa namanya Pak, untuk surat terdukanya Ruslan Buton. Saya tidak punya itu Pak YouTube. Yang saya punya hanya di media Pak, media online index.co.id yang berbenah hukum Pak. Nanti saya tanya, belum sampai di situ. Saya masukkan. Kita selesaikan. Apakah saudara membagi link tersebut kepada pihak lainnya ataupun media sosial lainnya? Jawabannya link tersebut saya bagikan kembali kepada Ruslan alias Ruslan Buton, dan link tersebut juga saya sebarkan melalui media sosial yang saya miliki. Iya, disebarkan. Saya masukkan di Facebook saya. Iyalah, saya nggak tanya disebarkan sama masukkan sama itu. Iya sama. Sama. Ya. Jadi barang siapa yang menyebarkan itu maksudnya di sini menyebarkan ini. Loh, kok dari situ lagi? Saya kan media online Pak, media resmi Pak. Ya jadi kalau saya sebarkan link berita itu sesuai dengan apa yang kami terbitkan itu ada yang hukumnya Pak. Bukan media sosial kami Pak. Oke, Pak. Kami Tadi sudah yang lanjut Pak, penasihat hukum. Ya. Itu lagi dijawab. Oke ya. Jadi jawabannya tetap sama ya. terus saya dijebak saya. Bukan. Saya kan mau nanya, Abang sih begitu. menyebarkan itu sama dengan yang di situ atau beda maksudnya? Pak, jadi minta maaf nih Pak Bang, Bapak kan tahu yang namanya media online itu Pak yang sudah jelas resmi Pak, Pak. tadi kemarin sudah. Jelas, jelas. Sebentar dulu. Jawaban Anda kan tadi sudah. Siap. Nah, penasihat hukum pertanyaan yang lain Pak. Oke, lanjut. Biar yang mulia yang menilai ya. Tadi sampai mana? Membagikan. Iya. Apakah saudara mendapat keuntungan ataupun menerima hadiah dari saudara Ruslan alias Ruslan Buton atau dari pihak lainnya setelah saudara membuat berita atau tulisan tersebut? Tidak ada Pak. Tidak ada imbalan ataupun hadiah. Tunggu dulu, belum saya tanya. Baru saya ucap dulu belum, baru mau saya tanya. Nah, Oh, iya. apakah memang yang membuat berita atau tulisan tersebut saksi? Yang kirim Pak, sesuai apa yang dia kirimkan ke saya, itu saya hanya copy paste baru saya terbitkan. Tunggu dulu saksi. Ini pertanyaannya, simak. Bla ujungnya. Setelah saudara membuat berita atau tulisan tersebut. Pertanyaannya Pak? Tadi, apakah saudara mendapat keuntungan ataupun menerima hadiah dari saudara Ruslan alias Ruslan Buton atau dari pihak lainnya setelah saudara membuat berita garis miring tulisan tersebut? Jawabannya, saya tidak pernah menerima keuntungan atau menerima hadiah dari saudara Ruslan alias Ruslan Buton atau dari pihak lainnya setelah saya memuat atau menerbitkan berita sebagaimana link tersebut. Betul Pak, betul, begitu sudah. Jadi saksi yang membuat berita atau tulisan tersebut saksi yang membuat. Bukan membuat Pak, saya memuat. Ini tulisannya membuat. Membuat, saya membuat Pak. Saya sebagai media dikirimkan kepada saya oleh saudara Ruslan Buton untuk dimuat. Kasih baca. F. Izin yang mulia, kasih baca dulu. Di sini membuat masalahnya. Ini. Sesuai dengan apa yang dikirim Pak Ruslan Buton. Itulah yang dimuat di media Kasih di saya atas. Pak. Tidak ada dirubah-rubah. Nah, tolong saksi lihat dulu di atas. Terus ke atas, kamera terus. Kamera yang atas. Tunjuk. Lihat, membuat. Saya tidak pernah membuat Pak.
hanya membuat. Lah. Jadi bagaimana? Membuat Pak, bukan membuat. Ini Jin, ini yang membuat ini kalimat dari penyidik, sedangkan dia menjawab pemuat. Juga dijawabnya sama saksi. Begitu penasihat hukum, jadi dia mempertegas lagi membuat. Ya, jadi jawabannya bukan membuat ya, memuat ya. Memuat tulisan dari saudara Ruslan Buton Pak. Ah, biar yang mulia yang menilai lah. Kan kalau tanya jalan mesti jelas alamatnya kan. Kalau ini sudah beda-beda. Oke. Nomor 11. Diperlihatkan dan didengarkan. Jadi satu kali perbuatan ada dua hal. Kena dan. Sebuah akun YouTube dengan link HTTPS seterusnya YouTube sebagaimana screenshot berikut. Gambar Ruslan yang kagak, tapi tulisannya kosong. Kasih tunjuk dulu. Balik. Tidak ada Pak, waktu itu di YouTube. Tunggu dulu. Semua gitu. Tunggu. Mana? Maju lagi. Terus. Maksudnya apa itu Pak? Bapak penasihat, maksudnya apa itu? Lihat dulu gambarnya. Tidak, kalau sudah bukan itu Pak, dari dia saya sudah paham itu Bapak itu. Oke, ini pertanyaannya begini. Udah duduk. Ya. Saya nggak tahu bagaimana kejadiannya, tapi diperlihatkan dan diperdengarkan sebuah akun YouTube dengan link HTTPS, www YouTube dan seterusnya, sebagaimana screenshot berikut. Yang tadi itu screenshot. Ingat. Pertanyaannya Pak, gimana? Ya ingat itu. Pertanyaan itu ingat. Ingat. Pertanyaannya Pak. Saksi ingat nggak kejadian nomor 11? Ada polisi menunjukkan. Habis itu diperdengarkan, berarti keluar suara dari link www YouTube dan seterusnya. Pernah kejadian tidak? Saya tidak pernah dengar itu Pak, dan saya tidak pernah buat itu Pak. Oh, jadi tidak pernah diperlihatkan dan diperdengarkan oleh penyidik. Yang bagaimana itu Pak maksudnya? Coba Tunggu dulu Pak, jelas Pak, supaya saya jangan salah jawab. Jadi gini saksi. Ini saya supaya tidak ada gonjangan di dalam hal ini Pak. Tolong diperjelas. Jadi nomor 11. Tadi nomor 11. Kan bayangkan nomor 11 dulu berapa bulan yang lalu nomor 11 kata saksi kan, polisi kan, diperlihatkan dan diperdengarkan sebuah akun YouTube dengan link https://www dan seterusnya sebagaimana screenshot berikut. Screenshotnya yang tadi. Apa isi pertanyaannya? Tunggu dulu. Penyidik tanyakan apa tuh Bapak tanyakan Bapak betul tuh pernah diperdengarkan belum Pak? Iya. Oh diperdengarkan pernah Pak, diperdengarkan sama penyidik bahwa ini betul kayak ini suara Ruslan Buton, kalau tidak salah betul pertanyaannya Pak. Enggak. Tadi dibuka www YouTube. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin begitu. Bukan. Dibuka sama dia yang www YouTube itu dibuka sama penyidiknya. Kan banyak sekali YouTube Pak yang membuat itu Pak. Bukan, waktu di BAP oleh penyidik itu dibuka nggak YouTube-nya? Ada itu Pak dibuka memang. Sama penyidik. Iya Pak. Lah, kan kalau tadi jawab udah selesai kita. Kenapa tadi tidak jawab begitu? Saya kiranya YouTube saya. Nah, ini kalau komunikasi jarak jauh di tengah jalan kena laut dia tertiup ya. Tidak apa-apa Bang. Supaya kita jangan terganggu. Dia pula menghibur kita. Berikut transkrip rekamannya. Iya Pak. Ya, berikut transkrip rekamannya. Kasih gambar, kasih lihat. Siapa yang mengetik transkripnya? Lihat di kamera. Ada tulisan di bawah gambar Ruslan yang itu. Siapa yang mengetiknya? Apa bunyinya sih Bang? Apa bunyinya dibacakan aja Bang? Ya enggak, saya tanya itu aja. Capek bacanya saya banyak kali. Saya tidak bisa baca di sini Bang. Terkini kali tulisannya Bang. Jadi yang membuat itu siapa? Yang ngetik-ngetik itu?
Jelas pecahnya bang. Yang punya apa itu bang? Jadi kan tadi, Mungkin bisa dibaca sedikit bang. Judul dan paragraf pertamanya bagaimana bunyinya bang? jadi tadi kan saksi sudah mengakui, bukan mengakui, menerangkan bahwa penyidik menunjukkan dan diperdengarkan isi YouTube. Ya. Sekarang isi YouTube itu kalau ditulis ke dalam tulisan namanya adalah transkrip. Oh iya, kalau transkrip itu Pak dari saudara Pak Ruslan Buton yang mengirim ke saya Pak. Tapi saya hanya masuk di media online saya Pak ya. Tidak ada saya masukkan di YouTube. Nah, bukan. Ini kan saya hanya masukkan di media online saya, invest.pro.id, saya tidak masukkan di YouTube. Itu Pak. Yang membuat transkripnya siapa? Saudara Ruslan Buton mengirim ke saya transkrip itu, dikirim ke saya, baru saya masukkan atau muat di media saya, media online saya. Selebihnya tidak ada saya masukkan di YouTube, mau suara maupun tulisan tidak ada, hanya di media online saya. Jadi saksi kelihatannya kita kesulitan komunikasi ini. Nanti tunda lagi begini terus kita nanti. Tidak Pak, hasilnya memang. Pak, ini terakhir Pak, jadi banyak larut-larut. Yang jelas penilaiannya ada sama majelis Pak. Ya. Jadi kalau dipertemukan saksi dengan saudara tidak ketemu Pak. Jadi Ya. majelis akan sengketa. Oke, siap yang mulia. Jadi tadi kan saksi bilang nomor 11 diperlihatkan dan diperdengarkan YouTube-nya oleh penyidik. Ya, memang Pak diperdengarkan YouTube. Stop dulu, stop. Ya. Transkrip itu, mohon maaf Bang, transkrip itu sesuai dengan suara yang ada di YouTube. Begitu yang saya tahu, yang saya ingat buat Siapa yang menulis transkrip ini? Yang menulis transkrip itu Pak Ruslan Buton Pak. Kami sebagai media online Pak, kami hanya copy paste masukkan di media online baru diterbitkan gitu. Jadi berikut transkrip rekamannya dari Ruslan Buton gitu. Kalau rekaman suara saya tidak muat Pak. Tidak ada rekaman suara di media saya Pak. Yang saya muat hanya tulisan Pak, transkrip suara itu Pak. Yang saya tanya yang di BAP. Tulisan Pak yang saya muat, bukan YouTube itu Pak. Iya, di sini berikut transkrip rekamannya. Transkrip rekaman itu memang dia kirim saya Bang, ke saya Pak Ruslan Buton dengan transkrip tulisan dengan rekaman suara Pak. Oke, jadi saya tidak muat, yang saya muat itu hanya tulisan Pak. Jadi yang di BAP ini berasal dari Ruslan Buton. Yang mana? Transkripnya. YouTube itu saya tidak tahu YouTube siapa Pak. Kalau saya punya YouTube itu tidak ada memuat begitu Pak. Apalagi sempat ada video-video tentara Pak Ruslan, minta maaf ini Pak, Pak Ruslan Buton pada saat dijemput apa Pak, saya tidak pernah ada muat itu di YouTube saya Pak, minta maaf ini. Tidak pernah Pak. Oke, nanti saya mundur lagi, saya maju aja sekarang. Saya maju aja. Apakah saudara mengetahui ataupun mengetahui siapa pemilik akun YouTube dengan link ini? Jawabannya saya tidak mengetahui. B. Apakah suara voice yang terdapat dalam link YouTube dan seterusnya segala macam adalah suara dari Ruslan alias Ruslan Buton? Jelaskan. Menurut saya suara dari YouTube tersebut sama persis dan rekaman suara Ruslan alias Ruslan Buton sebagaimana rekaman suara yang dikirimkannya kepada saya. Betul Pak, itu jawaban saya. Kenapa bisa jawabnya begini? Nah, artinya saya kan dikirimkan saudara Ruslan Buton rekaman suara Pak ya. Nah, setelah masuk di YouTube diperdengarkan oleh penyidik sama persis dengan yang pernah saya dengar di rekaman suara yang dikirimkan ke saya. Begitu. Oke, diperdengarkan ya. Ya. Terus yang diperdengarkan tadi itu ditulis nggak kalimat-kalimatnya sama penyidik? Saya kurang paham Pak itu. Apa penyidik tulis atau tidak saya kurang paham. Nah, itulah yang pertanyaan nomor 11. Itu
screenshot apa mungkin dari media Pak diambil itu yang tulisan dari media saya yang Jadi ini kan membantu. Jadi diambil media saya dan disamakan dengan surat suara itu dengan transkrip. Mungkin begitu maksudnya penyidik Pak. Betul, Ya, saksi. Suaranya dengan tulisannya, bunyi suara Pak ya. Kita ini hakim yang mulia, Bapak pengacara. Jadi saya sedikit jelaskan. Mungkin dari hasil suara itu mau didengar dan dibaca sesuai sekali Pak. Yang dibaca Pak Ruslan Buton dengan yang tertulis itu sama persis Pak. Cuma saya muatnya di media online saya dan saya tidak pernah membuat namanya YouTube. Kenapa Pak? Karena YouTube saya tahu bahwa itu media sosial. Sedangkan media saya adalah media resmi yang berpayung hukum Pak. Begitu. ini saksi perlu dengar ya, Ya. bahwa di dalam ucapan Ruslan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tulisan hanya ASS, WR, WB saja. Sama tidak? Saya kira saya berarti Pak maksudnya Pak. Oh sama ya, oke. Kedua, di dalam suara ada kata-kata para elit politik. Sementara jadi tulisan dari awal sampai terakhir itu yang saya tambah itu hanya redaksi publisher Andi Jumawi yang paling bawah. Yang dari atas sampai ke bawah tidak ada saya tambah, hanya redaksi publisher Andi Jumawi. Jadi tulisan itu murni dari Pak Ruslan Buton Pak. kan saksi bilang Tidak ada saya tambah, tidak ada saya kurangi. tadi saksi mengatakan yang transkrip sama dengan suara. Ya, Sekarang saya mau bilang, suara yang disampaikan Ruslan Buton. sekarang Kalau mungkin ada sedikit yang tidak sama, macamnya Bapak katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di suara dengan di tulisan ASWRWB itu mungkin karena berbentuk tulisan, makanya ditulis begitu Pak. ya sudah, itu udah. Sekarang ada tulisan kepentingan elit politik, tapi Ruslan menyebutkan kepentingan para elit politik. Dia bicara kepentingan para elit politik. Sementara karena tulisan itu tidak ada kami rubah Pak. Sesuai dengan apa yang beliau kirimkan kami itu yang kami muat. tadi saksi kan bilang bahwa antara suara dengan tulisan sama. Sekarang saya bilang bahwa antara suara dan tulisan. Pak Ruslan Pak. Suara itu suara Pak Ruslan dan tulisan itu tulisan Pak Ruslan Pak. Lah iya, bukan suara saya, memang suara si Ruslan. Tapi kan saksi bilang suara Ruslan sama dengan yang ditulis. Padahal suara dia dengan yang ditulis tidak sama yang dalam persidangan ini. Itu satu, para elit. Selanjutnya, harimau, singa dan serigala. Ruslan bicaranya harimau-harimau, singa-singa dan serigala-serigala. Kan beda. Dan dulu Pak, kalau Bapak mau, kalau jangan sampai di screenshot itu atau di tulisan yang Bapak baca itu berbeda dengan yang dimuat di media saya Pak. Kalau Bapak mau, buka media saya sekarang, surat terbuka. Ada itu Pak, ada di pencarian Pak. Sudah lama, sudah banyak kali saya baca. Maka saya bicara karena suara dengan yang ditulis beda. Begitu aja Pak, sesuai dengan apa yang dikirimkan beliau ke saya dalam hal ini Pak Ruslan Buton, itu juga semua Pak, tidak ada setambah, tidak ada sekurangi Pak. Itu bukan urusan saya, yang jadi urusan saya karena saksi bilang yang suara dengan tulisan sama. Yang membuat suara dengan tulisan itu Pak Ruslan Buton Pak, makanya saya katakan sama, begitu. Saksi mendengar singa-singa, harimau-harimau, serigala-serigala, atau hanya mendengar harimau, singa, dan serigala? Kayaknya harimau-harimau Pak. Di tulisan, kenapa tidak harimau-harimau, tidak singa-singa, dan tidak serigala-serigala? Itu tulisannya Pak Ruslan Buton Pak dikirim ke kami Pak. Jadi itu kami mau apa, karena kami tidak berani merubahnya. Tadi saya tanya nomor 11. Ini katanya transkrip dari suara. Ini nomor 11. Berikut transkrip rekamannya. Jadi
orang jurnalis kan tahu apa artinya transkrip, artinya suara yang dibuat jadi tulisan. Ya. Nah, sekarang dia ucap, Ya, betul. Pak. dia Bukan ucap, saya yang menulisnya dari transkrip rekaman suara itu, Pak. Bukan saya transkripkan ke dalam tulisan. Pak Ruslan Butor sendiri yang tulis, Pak. emang saksi melihat dia membuat. Dia yang ngirim saya, Pak. Lah, tadi membuat katanya. Jadi ini sudah ini Pak. Jadi kalau kita urut kronologi keterangan Jumadi, dia dikirim oleh Pak Ruslan Butor suara dan tulisan. Ya, betul nanti dia mulai. Handphone. Kemudian dipindahkan ke laptop. Ya. Gitu ya. Siap dipindahkan ke HP dulu, diterima melalui HP, baru kami jadikan web digabungkan dengan laptop, baru kami muat untuk Nah, hari ini ini. pertanyaan saya nih memutuskan kita ini. Siap. Saudara muat, saudara obah-obah tulisannya atau suaranya atau tidak? Sama sekali suara tidak ada semua terbentuk YouTube Hakim yang Mulia. Ada sumpah ini, betul begitu. Tulis saya semua itu sesuai dengan apa yang dikirim oleh saudara Ruslan Butor. Tidak ada Betul Pak. Jadi antara dia dengan Pak Ruslan Butor aja nanti konfirmasi. Tapi itu pengetahuannya. Iya. Faktanya yang dialami begitu. Ya. Kalau dia ini ada dosa lagi ya. Ya. Betul. Saya bukan mendebat yang mulia. Pikiran saya berbicara ini yang mulia. Jadi saya sepaham. Hanya saja dia katakan isi suara dengan tulisan sama, itu masalahnya. Padahal kita temukan dalam persidangan ini isi tulisan dengan suara tidak sama, yang transkrip. Ya, Nah, jawab nih. ya. Jadi yang dia terima dari Ruslan Butor itu begitu. Oke. Ya. Jadi saksi memang menerima dari tulisan-tulisan seperti itu. Pertanyaan saya di nomor 11 tadi, kan oleh penyidik diperlihatkan dan diperdengarkan sebuah akun YouTube dengan link sekian sebagaimana screenshot berikut. Oleh penyidik kan? Katanya ada diperlihatkan. Berikut transkrip rekamannya. Saya tanya, transkrip rekaman ini saksi yang membuat atau memang sudah penyidik siapkan? itu sudah ada datang dari penyidik. Udah cukup, udah selesai. Dari penyidik ya. Ya. Oke. Terus gambar yang Ruslan ada putihnya itu kan kosong. Kalau ingat, kalau lihat di YouTube-nya ada tulisannya nggak? Bahwa di situ ada tulisan saya Didu. Yang mana, Bang? Ulangi, Bang. Apa yang di situ, Bang? Pertanyaannya. Ada tulisan salah satu saya Didu. Salah. Ada tulisannya rakyat membangkitkan saya Didu. Ada nggak tulisannya waktu itu dilihat di dalam YouTube? Oh, kurang paham saya itu, Bang. Kurang paham, Bang. Minta maaf ini. Kurang paham, Bang, karena hanya langsung suara saya dengar di live. Oh, jadi gambarnya nggak lihat ya, gambar YouTube-nya ya? Memang lihat, Pak, tapi sekilas begitu baru kita dengar suara, Pak. Lupa bahwa ada tulisan atau nggak ada lupa? Saya tidak perhatikan, Pak, tulisannya apa tulisannya di situ. Yang jelasnya saya mendengar suara itu saja, Pak. Oh, jadi kan di sini diperlihatkan dan diperdengarkan. Saksi nggak ingat pada waktu itu ada apa tidak ya? Iya, Pak. Jadi tidak seperti ini sebetulnya, atau seperti ini saksi tidak ingat ya gambarnya ya. Oke. Iya, Pak. Terus nomor 12. Dapatkah saudara menjelaskan kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan seterusnya berdasarkan laporan polisi Bareskrim 22 Mei 2020? Jelaskan. Tolong saksi jelaskan. Saya kurang ingat, Pak, jawaban saya di sini. Pertanyaannya ingat. Saya baca ulang ya. Iya, Pak.
dapatkah saudara menjelaskan kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara melalui media sosial dan atau dengan sengaja di muka umum, dengan lisan atau dengan tulisan, menghina suatu penguasa atau badan umum dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, hoak, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, menyiarkan kabar yang berkelebihan atau tidak lengkap, yang mudah dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 207 KUHP berdasarkan laporan polisi nomor LB-B-0271-5 Romawi -2020 Bareskrim tanggal 22 Mei 2020. Jelaskan. Apa yang saya jelaskan, Pak? Terlalu banyak kali pertanyaannya. Ya, saya bacakan. Jawabannya sependek ini, nomor 12 ini. Pada tanggal 18 Mei 2020 sekitar sore hari saat saya berada di rumah dengan alamat tinggal BTN 7 Wali-Wali RT 0102 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Sopeng Provinsi Sulawesi Selatan, saya dihubungi oleh Ruslan alias Ruslan Buton via telepon dengan mengatakan bahwa ada tulisan tentang surat terbuka kepada Insinyur Joko Widodo dan meminta kepada saya untuk dimuat di media HTP Index.co.id, dan saya mengatakan silakan dikirimkan rilisnya, dan yang bersangkutan mengirimkan tulisan surat terbuka tersebut melalui via chat WhatsApp. Setelah saya menerima tulisan surat terbuka tersebut dari Ruslan alias Ruslan Buton, selanjutnya saya copy paste dan saya muat ke dalam media saya dengan link HTTP dan seterusnya. Kemudian link tersebut saya kirimkan ke Ruslan dan Ruslan Buton, dan yang bersangkutan mengucapkan terima kasih. Gitu. Ya, begitu, Pak. Jadi perbuatan tadi itu adalah perbuatan hoak. Bukan, Pak. Benar, Pak. Lah, ini katanya kan hoak. Undang-Undang ITE. Simak lagi pertanyaannya ya. Ini saya baca lagi pertanyaannya. Silakan. Dapatkah saudara menjelaskan kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara melalui media sosial dan atau dengan sengaja di muka umum, dengan lisan atau dengan tulisan, menghina dan seterusnya? Pasal-pasalnya. Jadi saudara saksi tahu bahwa ini perbuatan jahat yang dibuat Ruslan. Setahu saya itu bukan perbuatan jahat, Pak. Lah, kok nggak perbuatan jahat? Pak. Jawabannya seperti itu. Kan ditanya, dapat saudara menjelaskan kronologi peristiwa terjadinya tindak pidana? Berarti saudara jelaskan bahwa Ruslan membuat tindak pidana, kan yang tadi tanggal 18 Mei terima di rumah, membuat dari link. Pertanyaannya kok begitu, Bang ya? Artinya kalau yang tadi Abang sampaikan dari jawaban saya itu, bahwa kapan saya terima itu kronologisnya begitu, Bang. Bang semua. Nah, kalau menyangkut di pidananya, itu saya tidak tahu itu karena ada ahlinya dalam hal pidana, Pak. Tapi kalau menurut saya di media mau dijadikan pidana ITE, harusnya kita lari ke ranah Dewan Pers, Pak. Kalau dari media saya itu, kalau yang di media sosial itu, Pak, semacam YouTube, ya memang itu undang-undang ITE, Pak. Karena dia tidak punya hak siar. Kalau kami wartawan, Pak, punya hak siar, Pak. Jadi gampang. Jawabannya masih sama atau berubah, itu aja. Loh, jawaban saya di mana sih, Pak? Ya bilang Ruslan nggak ada buat kejahatan, udah selesai. Oke, nomor 12 ditanya,
dapatkah saudara menjelaskan kronologis peristiwa terjadinya tidak pidana? Terus, gak usah ulang-ulang kan? Saksi bilang, tidak pidana itu mulai tanggal 18 Mei. Terima WA dari dia. Bukan saya katakan tindak pidana Pak. Saya katakan saya terima itu transkrip dengan rekaman itu pada tanggal 18 Mei Pak. Tidak pernah saya katakan bersangkutan melakukan tindak pidana Pak. Ah, jadi jawaban nomor 12 apa yang mau dibikin? Ini dapat saya jelaskan. Kronologis terjadi peristiwa tindak pidana tersebut sebagai berikut. Saksi yang ngomong. Oh, dari pertanyaan penyidik dia katakan tindak pidana, tapi saya katakan bahwa tanggal 18 itu saya terima Pak. Jadi gini, Tindak pidana. saksi mau dikonfrontir dengan penyidik. Artinya kan begini Pak. Tunggu dulu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa itu yang dilakukan Pak Ruslan itu termasuk tindak pidana. Saya tidak tahu Pak. Saya tidak bisa mengatakan itu tindak pidana atau tidak. Saya hanya menerima dari Pak Ruslan Buton pada tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Baru saya termuat di media saya Pak. Begini Bapak saksi yang terhormat. Ya. Ini parapnya parap sendiri nih kan? Walaupun Ya. beda-beda, saya lihat parapnya ini halaman sekian sampai sekian nggak ada yang sama modelnya, beda-beda. Ini dibaca lagi nggak kemarin? Karena jawabannya dapat saya jelaskan. Kronologis terjadi peristiwa tindak pidana tersebut sebagai berikut. Kita Pak. Tidak pernah saya katakan terjadi tindak pidana Pak. Tidak pernah. Saya tidak pernah mengatakan. Kita Pak. Jadi begini, jadi jawaban saudara ini menjelaskan kronologisnya. Ya, betul. Hakim yang mulia, saya menyampaikan kronologis, saya terima transkrip dan rekaman itu saja. Oke. Kalau tanggal dan Bentar dulu. tapi Saudara, akan pidana. dalam jawaban ini tidak pernah mengatakan itu dikualifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana. Tidak pernah mengatakan itu. Siap hakim yang mulia tidak Itu pernah. Pak. Itu Pak. Jadi Pak, saya betul kalau terus saja begitu ini tidak pidana. Cepat juga dijawabnya. Dia menerangkan kronologi. Nanti kami yang menilai. Ya, jadi biar yang mulia yang menilai ya. Jadi ini tadi sumpah di atas sumpah ya. Saya diangkat sumpah Pak. Ya, sumpah di atas sumpah udah kan, yang nomor 12 kan? Iya Pak. Oke, nomor 13. Udah 1 jam belum? Masih, kami lanjutkan dulu yang mulia ya. Oke. Dapat saudara jelaskan apa yang mendasari Ruslan alias Ruslan Buton membuat tulisan dan rekaman suara atau voice note sebagaimana yang muncul dalam media sosial? Jelaskan. Jawabannya. Ya, saya tidak mengetahui apa yang mendasari Ruslan alias Ruslan Buton membuat tulisan dan rekaman suara voice note tersebut. Ya, itu Pak. Lah, ini kenapa beda dengan jawaban yang sebelumnya? Yang masuk ini gimana Pak? Lah, bilang ini surat terbuka lah dan ini itu segala macam. Padahal sekarang nggak tahu. Nah, kan begini, itu kan abang katakan apa tujuannya? Iya. Saya tidak tahu tujuan Pak, tapi dia sampaikan ini surat terbuka ya, saya katakan surat terbuka. Kan beda tujuan Pak dengan tulisannya itu tulisan apa bentuknya? Surat terbuka. Kalau tujuan saya tidak tahu Pak. Tujuannya beliau itu kemungkinan menurut saya Pak ya, menyampaikan aspirasinya sebagai warga negara Pak. Sebagai warga negara Republik Indonesia berdasarkan pasal beberapa Undang-Undang Dasar 1945 menyampaikan pendapatnya. Kalau tidak salah begitu Pak. Jadi dia bukan untuk bikin hoak ya. Ya, sebagai warga negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara mendapatkan kedudukan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya di muka umum selama tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Pak. Saya rasa menurut pendapat saya Pak ya, mungkin tujuan daripada saudara Ruslan Buton ya begitu, itu tujuannya dia menurut saya. Tapi kalau dijadikan sekarang keputusan semua ada di hakim yang mulia dan sidang terhormat ini. Bukan saya penentu Pak, hanya pendapat saya begitu. Oke, sekarang nomor 14. Apakah ada pihak yang meminta Ruslan alias Ruslan Buton untuk membuat surat terbuka dan suara atau voice note tersebut? Jelaskan. Saya tidak mengetahui apakah ada pihak yang meminta Ruslan alias Ruslan Buton untuk membuat surat terbuka dan suara voice note tersebut.
Memang nggak tahu. Tidak tahu Pak. Nah, Oke. siapa, apakah ada yang suruh atau tidak ada, saya jelasnya saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Jadi dasarnya pun nggak tahu, yang nyuruh pun nggak tahu ya. Iya. Tapi ada yang nyuruh kira-kira. Tidak bisa saya jelaskan Pak. Kenapa jangan sampai saya katakan ada atau tidak ada, ternyata ada. Saya katakan ada, ternyata tidak ada. Jadi saya tidak bisa katakan. Tidak bisa berasumsi Bang. Oke, nomor 15. Apakah saudara mengetahui maksud dan tujuan dari lulusan Ali Rambutan meminta surat terbuka tersebut dimuat ke dalam portal berita dengan link HTTP dan seterusnya agar viral ataupun trending topik dengan masyarakat? Jelaskan. Jawabannya, saya tidak mengetahui maksud dan tujuan dari lulusan alias lulusan buton surat terbuka tersebut dimuat agar viral maupun trending topik di tengah masyarakat. Gitu ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang bilang ini viral, Itu pendapat mereka. pendapat mereka. Iya. Oh ya, mau tanya dulu, di dalam wartawan ini ada ketentuan viral-viral? Kayak Kalau media sosial itu viral, kalau kita di media apa ya, top news atau berita terkini apa kita di Pak terupdate begitu Pak. jadi saksi ini bukan media sosial. Bukan Pak, saya ini media online Pak yang memiliki badan hukum PT Media Sulawesi Mandiri Pak. Kenapa dari tadi tidak dijawab sama polisi bahwa saya bukan media sosial? Ini dijawab sama media sosial. Loh saya sudah sampaikan itu hari Pak, saya ini wartawan Pak, kalau Bapak mau lanjutkan ini harus lari ke Dewan Pers. Ini pertanyaan-pertanyaan ini media sosial dari tadi. Saya juga baru sadar. Media online Pak. Media. Jadi saksi tidak pas dong jadi saksi. Orang Kalau media. saya mau dinamika ke undang-undang ITE apa itu, saya rasa itu keliru Bang. Menurut saya, kalau media apa yang dimuat oleh media saya Pak, tulisan dari saudara Usla Buto mau dinamika ke undang-undang ITE, sementara itu lari ke dari media saya rasa minta maaf ini keliru Pak, karena media kami Pak ini bukan media sosial, media online, media cyber yang berbadan hukum. Jadi ranahnya ke Dewan Pers. Oke, biar yang mulia yang menilai ya. Nomor 16. Dapatkah saudara jelaskan maksud dan kalimat kata-kata sebagaimana pesan suara, voice note, WhatsApp sebagaimana berikut? Ya, ini tentu yang tulis polisi penyidik ya, bukan saudara kan? Bukan. Kepada yang terhormat saudara Isra Joko Widodo dan seterusnya, ya. Ini dari polisi ya, bukan dari Iya. saksi kan? Bukan. Jawabannya, sepengetahuan saya bahwa maksud dan arti dari tulisan tersebut di atas adalah untuk menyampaikan aspirasinya melalui media yang saya pimpin, HTTP Index.co.id, dan mengenai isi secara keseluruhan adalah tanggung jawab penuh si penulis, dalam hal ini adalah urusan buton. Itu jawaban saksi. Iya Pak. Sekarang saya tanya, apa itu pesan suara atau voice note? Apa? Pesan suara yang mana ya Pak? Lah, di sini kan ditanya, dapatkah saudara jelaskan maksud dan kalimat kata-kata sebagaimana pesan suara, voice note? Pesan suara itu yang transkrip rekaman itu juga Pak. Mungkin itu maksudnya begini ya. Nah, Bukan ngajarin. Dari dulu yang namanya voice itu pasti suara. ya benar Pak. Dari dulu yang suara pasti ada bunyi. Ya betul. Lah, kenapa saksi memberi pendapat mengenai pesan suara yang tidak pernah dia tahu suara itu? Lah kan saksi nggak tahu ada suara itu. Kan saksi hanya tulisan. Ya tulisan saja saya muat di media saya Pak. Tapi saksi memberikan pendapat mengenai pesan suara atau voice note. Pesan suara yang mana Pak? Halo, Ma. Jadi dengar lagi ya. Nomor 16. Dapatkah saudara jelaskan maksud dari kalimat garis miring kata-kata sebagaimana pesan suara, garis miring voice notes, WhatsApp sebagaimana berikut? Yang namanya pesan suara atau voice note, apakah saksi memberitakan? Nah jadi begini, itu maksudnya ini Bang, itu surat
dia kirim rekaman suaranya Pak. Nah, dengan kirim juga transkripnya. Nah, itulah yang kami mau, yang transkrip rekaman suara itu kami kirim bentuk transkrip itu kami muat di media kami. Kayaknya ini Pak sudah kayak tadi dari kemarin-kemarin ini terus yang dipertanyakan Pak. Kalau yang dikatakan Ruslan, harimaunya 1 kali. Tadi itu lagi Pak dipertanyakan kembali Lah, lagi, Pak. bukan kembali. Loh, kembali lagi Pak. Lah, di sini saksi Saya tetap katakan bahwa yang dimuat di media saya itu sesuai dengan apa yang saya terima dari saudara Ruslan Butor. Yang saya tambahkan di bawah itu redaksi garis miring publisher kedua Andi Jumawi. Itu saja yang saya tambahkan. Oke, sekarang saya tanya. Suatu saksi membuat link Index ID. Apakah itu mendengarkan suara dulu baru kirim? Apa kirim dulu baru dengar suara? Mendengar semua Pak, tapi itu tulisan itu sudah resmi dari saudara Ruslan Butor. Tidak mungkin saya merubah-rubah Bang. Nah, ya kan? Ya. Sekarang 14 Mei 2020 Ruslan Butor, Panglima X Trimatra. Jadi tidak mungkin saya merubah Bang. Udah. ya yang mulia sudah bisa menilai lah ya. Nomor 17. Ya. Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara tambahkan selain keterangan saudara seperti tersebut di atas? Keterangan yang ingin saya tambahkan adalah Ruslan alias Ruslan Butor sebagai narasumber penulis surat terbuka tersebut adalah penanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers sebagai narasumber pemberitaan atau tulisan. Itu. Ya. Betul. Di pasal berapa itu? Ada? Undang-undang itu banyak pasalnya. Pasal berapa? Yang jelasnya sudah termasuk di situ, Bang. Silakan dibukanya kita Bang. Oke, kita buka. Pasal berapa? Ingat saudara pasalnya. Pasal tentang apa Bang? Tentang penanggung jawab yang mengirim itu dia bertanggung jawab. Nah, itu. Narasumber itu Bang. Ya, narasumber bertanggung jawab. Saudara ingat pasalnya atau tidak? Saya lupa pasalnya Pak, tapi kami hanya mengacu kepada undang-undang itu Bang, bahwa kami menyiarkan apa yang disampaikan narasumber tentang kami. Pasalnya ingat apa tidak? Lupa Bang. Nah, lupa. Kalau kita cari lebih lama itu. Oke, lupa ya. Apakah pernah baca pasalnya? Apakah pernah baca pasal yang menyatakan seperti ini, bahwa yang tanggung jawab adalah siapa yang narasumber? Ya sesuai yang saya terima Pak di kode etik jurnalis itu. Ya pernah baca ya, karena di sini bohong tidak bohong nanti jadinya. Di pasal 1 simpel mengatakan wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beretikat buruk. Nah begitu. Di pasal 2 wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Nah di situ diterangkan pasal 3 di kode etik jurnalis Pak. Iya. Indonesia selalu menguji informasi memberitakan secara berimbang, tidak mencantumkan fakta dan Dari opini. itu ditanya, saudara ingat pasalnya enggak? Narasumber bertanggung jawab terhadap berita yang dikirimnya. Pasalnya ingat atau tidak? Saya tidak ingat Pak Hakim yang mulia. Sudah, dia lupa. Ya. Tidak ingat pasalnya ya. Tidak ingat. Tapi pernah baca ada pasalnya. Saya lupa juga Pak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Pak, jadi saya tercantum di dalam sini. Oke, nanti biar kami yang cari ya. Ya. Nomor 18. Apakah keterangan yang saudara berikan sudah benar serta dapat saudara pertanggungjawabkan kebenaran secara hukum? Bahwa semua keterangan yang saya berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Benar. Benar Pak. Lah yang salah-salah tadi? Yang salah yang bagaimana yang salah ya Pak? Lah tadi kan masalah beberapa hal tadi baru tahu waktu itu bukan begitu maksudnya. Yang maksudnya apa membuat menjadi memuat begitu Bang ya? Iyalah. Mungkin salah ketiknya aja Pak dari penyidiknya. Saya tidak mengerti yang jelasnya mungkin begitu Pak, salah ketiknya aja. Karena saya tidak pernah katakan memuat Pak. Memuat dengan membuat memang hampir mirip Pak sebutannya. Lah ya, terus saksi bilang bahwa Ruslan melakukan perbuatan pidana. Saya tidak pernah
Lah di sini tadi nomor berapa tadi? Nomor 12 dapat saya jelaskan kronologis terjadi peristiwa tindak pidana tersebut sebagai berikut. Tidak, karena saya katakan tindak pidana Pak. Saya hanya menyampaikan bahwa saya menerima rilisnya itu pada tanggal 18 Mei Pak. Terserah. Sekarang masuk ke nomor 18. Bahwa semua keterangan yang saya berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau saya tidak pernah katakan bahwa saya katakan apa yang dilakukan sebagai tindak pidana, bagaimana maksudnya? Saya kan tidak pernah katakan Pak. Lah jadi nomor 18 gimana nih? Karena yang mulia akan menilai. Nanti kalau nggak dibatalin, dibilang benar lah semua. Rugi saya. Saya tidak pernah katakan kalau Pak Sambutong itu melakukan tindak pidana. Hanya saya katakan saya terima pada tanggal 18 Mei Pak. Itu udah berkali-kali bilangnya Pak. Nanti Iya. penilaiannya ada semua. Jadi nomor 18, robah jawabannya ya. Gimana Pak? Bahwa semua keterangan yang saya berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau saran saya bahwa semua keterangan yang saya berikan di atas tidak semuanya dari saya, tapi ditambah-tambah penyidik, gitu ya. Saya tidak tahu Pak yang begituan. Ya Saya sudah. bisa minta untuk dirubah bagaimana yang jelas. Pak saya katakan Ya bahwa yang sudah. disampaikan- Oke, biar yang mulia yang menilai. Ini karena komunikasi susah. 19. Apakah dalam memberikan keterangan saudara merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa atau oleh orang lain? Saya tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain. Benar? Benar. Oke. Bisa jelaskan pada waktu pemeriksaan kemarin siapa yang periksa? Berapa orang? Ada 2 orang, tapi satu yang minta keterangan Pak. Yang satu kalau tidak salah ingat saya itu si Hidek. Oh, udah turun pangkat. Ini Ibda tulisannya. Ibda sama itu mana lebih tinggi? Oh Ibda ya? Nah, minta maaf Pak kalau salah. Nah Ibda si Hidek ya. Ah, itu yang dari Jakarta. Ya dari Baris Krim Polri. Terus yang di sana siapa yang dampingin? Dari anggotanya satu Pak, temannya satu, saya lupa namanya Pak. Nah kemudian kami diminta keterangan itu di ruangan Satreskrim Polres Pangkajene Kepulauan Pangkep Sulawesi Selatan. Gitu. Oh, di Polres ya, BAP-nya ya. Iya Pak, di Bukan- Polres Pangkep. Bukan di Jakarta. Bukan Pak, bukan. Karena waktu itu situasi masih sangat terbatas, orang berjalan pandemi corona. Sekarang masih pandemi nggak di sana? Ya masih Pak. Ya masih lah, berbahaya. Terus kenal dengan ini. Dias Merta Prawitasari Eskom. AKP NRP 89030769. Tahu? Saya tidak tahu. Nah di sini Saya tahu hanya yang 2 orang itu Bang, yang ketemu saya karena saya. ini dengar ya, bahwa saksi ada berkasnya berita acara pengambilan sumpah pada hari Selasa tanggal 9 bulan Juni tahun 2020 pukul 21.25 WITA malam. Saya Ya. Dias Merta Prawitasari Eskom, pangkat seorang saksi Andi Jumawi. Jadi saksi diambil sumpah oleh si Dias, saksinya Syahri Afriani. Ada? Kemungkinan begini Pak, karena namanya institusi Polri kan mengatasnamakan AKBP itu, tapi anggotanya melaksanakan, mungkin begitu Pak. Saya nggak tanya mungkin. Di sini saksi mengucapkan sumpah demi Allah. Ada? Dimintai Pak, sama saya waktu itu diminta sehat jasmani dan rohani oleh penyidiknya dalam hal ini itu Ibda Sinte itu. Jadi tanda tangan ini Andi Jumawi ini tidak pernah diambil sumpah ya? Benar Pak. Lah ini ada berita acara. Kalau ada berita acara berarti sudah diambil sumpah. Ya diambil sumpah Pak waktu itu hari. Di mana? Di Polres Pangkep itu Pak, saya dimintai keterangan bersedia untuk mengambil diminta keterangannya itu. Nah, terus sumpahnya ada? Jadi sumpah bagaimana hasilnya? Yang sekarang ini. Ya udah biar yang mulia yang menilai lah. Saya juga bolak-balik nanti. Selanjutnya 2 lagi yang mulia. Saksi HP-nya ya, HP saksi itu pernah diperlihatkan kepada penyidik. Kenapa?
tapi tidak diperiksa karena HP saya kan sudah rusak, sudah terhapus itu yang transkrip dengan rekaman itu. Saya kan tanyaannya HP. Pernah diperlihatkan kepada penyidik HP-nya? Pernah nggak diperlihatkan? Diperlihatkan. Selanjutnya, apakah HP itu pernah dibuka isinya mengenai file-file yang tadi saksi katakan dikirimkan dari Ruslan Buton? Beliau menanyakan atau penyidik menyatakan apakah masih ada tersimpan, sudah saya hapus Pak. Saya sampaikan bahwa sudah terhapus, setelah saya terbitkan langsung terhapus. Sudah dihapus atau terhapus? Saya hapus Pak. Kapan dihapusnya? Itu hari juga Pak, waktu tanggal 15 Mei itu setelah tayang saya langsung hapus Pak, karena buktinya sudah ada di media juga Pak. Oke, yang dihapus itu yang tulisan dengan suara atau dua-duanya apa salah satu? Dua-duanya terhapus juga Pak. Dua-duanya dihapus. Oke. Ya, bahkan sudah HP ini sudah terganti Pak. Dari mana saksi bisa dihubungin oleh penyidik? Di nomor saya ini Pak, yang 994 itu Pak. Dari mana penyidik tahu bahwa saksi adalah Andi Jumawi? Ya mungkin dari keterangan dari Pak Ruslan Buton bahwa pada saat diperiksa dia memberikan pernyataan bahwa orang pertama dia kirimkan itu adalah saya gitu. Oh, karena Ruslan Buton yang menyebut nama saksi. Kemungkinan besar begitu. Karena- Saksi diperiksa ini kan tanggal 9 bulan 6. Iya. Bulan 6. Ya berdasarkan dari AKBP Ronald Sepayung. Oke. Udah, stop dulu. Ya. Bahwa Pak Ruslan Buton mau menyampaikan bahwa saya yang pertama diterima. Ya, dalam berkas ini bahwa mengenai suara Ruslan Buton atau tidak yang dalam YouTube itu nanti sekitar lewat tanggal 9 bulan 6 hasil laboratorium kriminalisasi. Ya, nanti setelah itu. Dari mana saksi tahu bahwa itu suara Ruslan Buton? Sementara saksi kan nggak pernah ketemu katanya. Tidak pernah ketemu Pak, tapi biasa pakai telepon. Oh, dari telepon. Sama suara di telepon dengan suara yang di voice note sama. Insya Allah sama. Sama. Jadi dasarnya itu saksi mengatakan bahwa itu adalah suara Ruslan Buton. Iya. Itu ya. Iya. Bukan karena lihat di YouTube, bukan. Bukan Pak. Oke. Apakah yang dikirimkan oleh Ruslan Buton itu kepada saksi ada suara musiknya? Tidak ada Pak. Suara murni Pak Ruslan Buton. Yang diperdengarkan kepada saksi itu oleh penyidik ada suara musiknya? Yang di YouTube itu Pak, saya tidak tahu ada musiknya, saya bilangnya ada video-video Pak. Lah kan saksi yang mendengar, bukan saya. Itu sama Pak Ruslan Buton hanya suara tuh. Tidak ada musik ya? Tidak ada musik. Sementara yang diperdengarkan oleh penyidik ada musiknya. Background lah, suara musik. Yang dari itu Pak, yang dari itu. Ada suara, ada musik ya? Kalau tidak salah ingat ada Pak. Ada suara atau tidak? Musik, ada suara musik atau tidak? Ada video-video lain Pak, ada suara. Bukan. Yang diperdengarkan itu ada suara musik atau tidak waktu lagi di BAP? Video YouTube Pak yang viral itu. Iyalah ada. Pak video-video yang dari YouTube itu Pak. Iyalah ada suara musik atau tidak suara musik? Kayaknya ada. Ada. Karena Oke. saya tidak. Ya sudah cukup, sudah. Kami cukup yang mulia. Nah, silakan tambah. Yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan Siap. lagi Pak. Siap yang mulia. Saudara saksi, Iya Pak. posisi saudara di dalam Indonesia Experience sebagai apa? Pemimpin media Pak. Pemimpin? Pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi. Iya. Pertanyaannya, yang bertanggung jawab soal dimuat tidaknya sebuah artikel, opini ataupun berita, siapa yang punya kapasitas untuk itu? Pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi atau penanggung jawab? Apakah saudara sekaligus penanggung jawab redaksi? Iya. Oh iya. Nah, ini agak sedikit mundur yang mulia di pertanyaan tadi di nomor 10 ya.
di mana Ini sudah pernah dipertanyakan ini Bang. oh sudah pernah ya. Sudah pernah Bang. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Saudara saksi bisa nggak membedakan antara media sosial dan media online? Ya, kalau setahu saya Pak, kalau media online itu Pak, seperti kami punya ini, Pak punya badan hukum semacam PTW itu, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, bahkan terverifikasi Dewan Pers kalau lebih bagus lagi gitu. Karena itu memang sudah ada permintaan dari Dewan Pers terverifikasi. Kalau media sosial, apakah tidak punya badan hukum? Media sosial saya rasa itu macam Facebook itu kan orang hanya bermodal nomor telepon, modal email sudah bisa bikin Pak akun-akun Facebook, akun-akun YouTube begitu Pak. Kalau akun media online itu Pak, itu website resmi itu harus dia berbadan hukum Pak. Kalau tidak berbadan hukum, PT minimal PT Pak itu melanggar Pak. Melanggar. Ya. Setahu Setahu saya. Kemudian ini memang berbadan hukum Pak. kemudian ini agak sedikit mundur sedikit Pak yang mulia. Pertanyaan di nomor 10 huruf H. Tadi saudara saksi menyatakan menyebarkan melalui medsos. Ya. Bagaimana cara saudara? Ya. Di pertanyaan nomor 10 huruf H. Tadi saksi menyatakan menyebarkan melalui medsos. Ya. Pertanyaan saya, media yang Anda kelola itu media sosial atau media online? Media online Bang. Oh, media online. Berarti tadi Anda ralat ya. Kemudian bagaimana? Ralat bagaimana? Hah? Ralat bagaimana? Tadi saudara di pertanyaan nomor 10 huruf A menyatakan menyebarkan melalui media sosial. Oh ya begini tadi kita lama ya. Jadi setelah terbit kami masukkan link beritanya Bang ya. Link. Kami masukkan di Facebook milik saya Bang. Link. Oh, link ya. Link berita Bang. Gitu. Kedua, apa tujuan saudara menyebarkan link berita itu ke Ini medsos? sudah berulang ditanyakan Bang. Berulang mungkin sudah 10 kali. Oh, belum. Saya merasa belum. Tujuannya Bang, sama Abang Sapri ini. Kemudian saya jadi tanya, berarti Anda setelah diterbitkan di media Anda yang Anda sebut resmi itu online, berarti Anda linknya itu Anda viralkan melalui medsos ya, betul kan? Hilangkan kata viral Pak. Ya. Kalau dikirim ke seperti saya melakukan juga, ada linknya, saya kirim ke IG saya, ke Facebook saya, ke Saya bukan mau viralkan Pak, tapi kami punya link media itu terbaca Pak. Jadi tanpa dimasukkan di YouTube, tanpa dimasukkan di media sosial, orang sudah tahu Pak. Yang dipanggil Dewan Pers itu. Oh berarti itu sudah connect langsung ya? Nah sekarang saya bertanyakan juga, apakah Anda sudah pernah dihubungi atau menghubungi Dewan Pers? Sudah pernah dihubungi saya sama Dewan Pers. Urusannya Urusannya dengan urusan perkara sambutan atau yang lain? Dipertanyakan masuk di mana ini berita saya katakan masuk di kolom opini. Iya terkait dengan perkara sambutan ya? Iya. Oke, terima kasih yang mulia. Oke, baik. Penuntut umum sudah tidak ada. Nah, kedua penuntut umum ada pertanyaan kepada saksi ini yang belum ditanyakan oleh penasihat hukum saudara. Silakan. Terima kasih ya Bu ya. Saya hanya ingin Kurang besar, kurang kedengaran saya Bang. saya hanya ingin bertugas apa yang ditanyakan oleh penasihat hukum pada saat undang akhir tadi tentang berita acara pengambilan sumpah. Saudara saksi perlu tahu bahwa sebelum pelaksanaan berita acara pemeriksaan itu di jam 21.30, 5 menit sebelum itu berarti pukul 21.25 diambil
berita acara pengambilan sumpah oleh saudari Dia Pinata Prawitasari. Itu terjadi atau tidak? Dilaksanakan atau tidak oleh orang yang bersangkutan? Yang meminta keterangan saya itu dan kesediaan saya meminta keterangan bukan si kita mau ini AKBP tidak saya ingat. Yang memberikan saya meminta keterangan saya itu Ibda Sute, bukan AKBP itu kita mau. Begini saksi ya. Pertanyaan Ruslan Buton itu, saudara pernah disumpah oleh Ibda yang perempuan itu lah. Ya, betul. Sebelum BPAT. Tidak, tidak ada perempuan di situ yang hadir hakim yang mulia, tidak ada. Yang hadir itu laki-laki dua-duanya Ibda Sute dengan temannya satu. Pernah disumpah di bawah suci Al-Quran gini nak, pernah? Siap, belum pernah. Nah, belum pernah. Itu jawabnya Ruslan Buton. Siap, itu yang saya tanyakan yang mulia. Oke, Tidak pernah. ada. Tidak ada. Kemudian yang kedua, saya yakin dan percaya tulisan saya kenapa layak untuk dimuat. Pertanyaan saya, apakah tulisan yang saya kirimkan kepada saksi itu memenuhi unsur daripada yang digunakan oleh penyidik? Kalau yang menggunakan berita hoax, mengenai penyamaran dan sebagainya, apakah menurut saksi masuk di ranah itu atau tidak? Terima kasih. Jadi begini, menurut pendapat saya selaku pemimpin redaksi bahwa apa yang saudara Ruslan Buton sampaikan ke redaksi adalah suatu opini atau pendapat masyarakat. Ya, kalaupun artinya pendapat Bapak itu dianggap ada melanggar, mungkin karena pengaruh dari YouTube itu yang ada tambahan video-video lain sehingga ada ketersinggungan. Tapi kalau dari media yang kami buat itu semua sah-sah saja yang Bapak sampaikan sebagai warga negara menyampaikan kritikan kepada pemerintah. Gitu. Kemudian yang terakhir, dan Kurang jelas bang. Diulangi pertanyaannya tidak jelas. saya ulang, di akhir daripada BAP, demikian kita ada keputusan ini dibuat karena akan menentukan pada kemudian ditutup dan ditetapkan di Buton Sulawesi Utara hari tanggal 12 tahun kemudian. Ini benar begitu atau tidak? Saya diminta keterangan itu di Kabupaten Bangka, Pak. Di Polres Bangka. Ini ditampilkan ibu tak mungkin tidak baca penyidiknya yang awal ini. Mungkin begini. Banyak sekali kemudian. Baik. Keterangan saksi Andi Jumawi ini ada yang tidak benar. Secara umum sesuai, tapi ada beberapa yang menambah begitu. Itu mungkin hakim yang mulia yang bisa menjadi. Ada yang tidak benar nggak? Yang benar, mulia. Oh, benar ya. Oke. Baik. Saksi Andi Jumawi, terima kasih atas keterangannya ya. Siap. Oke. Silakan tolong meninggalkan ruang PN Watan Sopeng. Kami mengucapkan terima kasih kepada PN Watan Sopeng. Oke. Mohon izin, hakim yang mulia, sebelum saya meninggalkan tempat, ucapan terima kasih kepada hakim yang mulia, kepada Bapak Penasihat Hukum Pak Ruslan Buton, semuanya, kepada Bapak Ruslan Buton, semoga perkara ini segera berakhir dan segera kita tahu intinya bagaimana. Terima kasih. Oke. Baik. Penuntut umum masih ada saksi yang mau dihadirkan. Saksi ahli yang Ahli kemungkinan yang mulia ada 4. Iya. Kalau saya 4 Yang sekaligus. Oke, yang ini siapa yang mulai? 2 dulu ini. 2. Tapi 2 kita lihat situasi juga ya. Iya, iya. Kalau satu saksi, satu ahli ditanya memerlukan waktu 4 jam,
ya. Pasti kita hadirkan 4 yang mulia sementara ini. 4 ya. Jadi dihadirkan minggu depan. Iya, iya. Jangan semuanya dulu. Iya. Hanya saksi apa? Ya. Ahli apa? 17 ya. Iya. 17 Desember Desember 2020. Iya. Dari penasihat hukum yang disampaikan. Mohon izin yang mulia, kalau diperkenankan kami mempertanyakan kira-kira kepada jaksa penuntut, kira-kira saksi apa, ahli apa yang akan dihadirkan? Ahli, Pak, ahli. Ya, Ahli bahasa. Tapi nanti tergantung di ini Pak ya, ke depannya. Tapi sementara itu ahli bahasa, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, dengan ahli digital forensik. Itu penasihat hukum. Ya, jadi yang mulia kemarin itu kan ada permintaan kami juga untuk dihadirkan yang dari Polres yang mulia 2 orang. Kenapa? Karena dalam BAP ini jelas-jelas dikatakan mulai tanggal 18 atau 14 sudah mengawasi urusan buton. Jadi kami perlu ini dihadirkan, kalaupun tidak bisa secara fisik, secara telekonferensi, karena ini penting untuk pembelaan daripada terdakwa. Ya artinya apa motif daripada kejahatan yang dituduhkan. Nah, jadi kami minta itu polisi 22 tetap harus dihadirkan karena BAP-nya 22 merugikan daripada terdakwa yang mulia. Itu permintaan kami yang mulia. Karena ini saksi dari penuntut umum, ya bebannya kami berikan kepada penuntut umum apakah mau mengajukan saksi polisi yang 2 orang yang di sana ya di Sulawesi itu. Siap yang mulia. Silakan Nanti dijawab, saya Pak. izin yang mulai, kalau itu nanti saya diskusikan sama tim yang mulia. Diskusikan. Ya. Gitu. Karena itu kewajibannya kepada penuntut umum ya. Apakah sanggup menghadirkan saksi itu atau tidak. Gitu. Baik, terus lanjutkan ada yang disampaikan sebelum ditutup. Maka itu aja yang Baik, sidang ini selesai. Mohon izin yang mulia, mau bertanyakan jawaban surat kami terkait masalah permohonan penangguhan terdakwa, permohonan pengalihan tahanan dari terdakwa, penangguhan. Oh iya. Kami musyawarah dulu Pak. Jadi dalam waktu dekat ini akan kami jawab. Gitu ya. Siap yang mulia. Begitu ya, Pak Terdakwa Ruslan Buton akan ditunda perkaranya hari Kamis depan 17 Desember 2020 dalam acara keterangan ahli dari penuntut umum. Terdakwa Ruslan Buton kembali ke dalam tahanan sedang selesai. Siap.